Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pernahkah kalian berada dalam situasi harus menawar harga di pasar atau berunding suatu keputusan bersama? Permisi. Iya. Silakan. Iya, berapa Pak? Ini berapa harganya, Mbak? 110.000. Masa 110.000? Toko sebelah aja 70.000 dapat 3 loh. Oh, iya. Ini ya harusnya kalau 110.000, dia tuh bahannya sikatan-sikatan gitu. Apa ya? Kasih izin nikah. Sebagai anak mama yang paling ganteng, paling besar dari seluruh anak mama, Farhan mau nikahnya pestanya cuma 100 orang. 100 orang. Pengajian. Dengan konsep pernikahan yang nggak boleh dirubah, harus intimate wedding dan outfitnya semuanya yang datang harus hitam. Rupanya mau ke pemakaman ini. Tunggu. Udah malas mama. Ya, itulah yang disebut negosiasi. Dalam video ini, kita akan belajar apa itu teks negosiasi, bagaimana menyusun strukturnya, dan menggunakan bahasa yang tepat agar negosiasi kalian efektif. Baik, berikut capaian pembelajaran menulis kita hari ini. Karena kita akan mempelajari teks negosiasi, maka setelah menyimak video ini, adik-adik diharapkan mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif dalam bentuk teks informasional, yaitu teks negosiasi. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran menulis teks negosiasi hari ini. Yang pertama ada tujuan kognitif. Melalui video pembelajaran ini, adik-adik mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi dengan tepat melalui kegiatan mandiri. Yang kedua, tujuan sikap. Adik-adik mampu mengeksplorasi dan mengekspresikan ide dalam teks negosiasi. Yang ketiga ada tujuan keterampilan. Adik-adik mampu menulis teks negosiasi sesuai struktur dan kaidah kebahasaan dengan tepat. Halo adik-adik, di sini saya akan mengajak adik-adik semua untuk belajar apa itu teks negosiasi. Teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang digunakan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang berbeda kepentingan. Oleh karena itu, teks negosiasi adalah teks yang berisi kesepakatan antara dua belah pihak dengan kepentingan yang berbeda. Lalu apa sih tujuan dari teks negosiasi itu? Teks negosiasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Lanjut, ada unsur pembangun teks negosiasi. Unsur pembangun teks negosiasi dibagi menjadi 4 ya adik-adik. Yang pertama ada partisipan. Partisipan adalah pihak yang terlibat dalam negosiasi, yaitu pihak yang menyampaikan pengajuan dan pihak yang menawar. Jika terjadi konflik, biasanya terdapat pihak ketiga atau biasa disebut dengan perantara yang berperan sebagai penengah. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan. Setiap partisipan memiliki tujuan, kebutuhan, atau keinginan yang berbeda, sehingga terjadi negosiasi untuk menyelaraskan pendapat. Yang ketiga, adanya pengajuan dan penawaran. Pengajuan adalah inisiasi sebuah permintaan. Sedangkan untuk penawaran adalah respon berupa tawaran balik atau kontra tawar. Dua hal tersebut menjadi inti dari proses negosiasi. Lalu yang keempat, adanya kesepakatan. Tujuan akhir dari negosiasi adalah tercapainya persetujuan antara dua belah pihak. Jika tujuan tersebut tercapai, maka proses negosiasi dianggap berhasil. Baik, yang selanjutnya yaitu struktur teks negosiasi, yaitu orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi adalah bagian pembuka yang berisi sapaan, perkenalan, dan pengenalan masalah atau topik pembicaraan. Tujuannya untuk menciptakan suasana yang ramah, menunjukkan siapa saja yang terlibat, dan alasan mengapa negosiasi dilakukan. Yang kedua yaitu pengajuan. Pengajuan adalah bagian ketika salah satu pihak mengemukakan keinginan, tuntutan,
tuntutan atau kebutuhan secara jelas. Biasanya diungkapkan sebagai permintaan tawar-menawar. Yang ketiga yaitu penawaran. Penawaran adalah bagian yang menjadi puncak negosiasi. Pada bagian ini, salah satu pihak akan memberikan balasan kepada pihak lain. Balasan tersebut berupa persetujuan, penolakan dengan alasan, atau keberatan yang disertai tawar kontrak. Bagian ini biasanya melibatkan beberapa putaran. Yang terakhir yaitu persetujuan. Persetujuan adalah bagian di mana kedua pihak mencapai kesepakatan akhir berdasarkan tawar-menawar yang telah dilakukan. Lalu yang selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama ada pronomina atau kata ganti. Pronomina merupakan kata ganti orang. Kata ganti ini sering digunakan dalam teks negosiasi berbentuk dialog. Berikut adalah contohnya. Saat penjual bertanya, "Selamat pagi, mau cari pakaian jenis apa, Bu?" Lalu pembeli menjawab, "Saya mencari pakaian seragam untuk anak sekolah, apakah ada?" Nah, kata saya di sini merupakan pronomina atau kata ganti. Yang kedua ada kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang langsung disampaikan penutur melalui dialog. Biasanya kalimat langsung ditandai dengan tanda kutip. Berikut adalah contohnya. Saat pembeli bertanya, "Permisi, di sini jual tas juga?" Lalu penjual menjawab, "Iya, silahkan, bisa dipilih-pilih dulu." Lalu pembeli menjawab, "Untuk tas ransel yang ini berapa ya?" Yang ketiga ada kalimat deklaratif dan interrogatif. Kalimat deklaratif adalah kalimat pernyataan yang menyatakan suatu informasi atau berita. Adapun kalimat interrogatif merupakan kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Berikut adalah contohnya saat pembeli bertanya, "Pak, saya mau mencari sayur bayam, ada?" Lalu penjual menjawab, "Tentu ada, Bu, silakan, bayamnya baru datang dari Bandung." Lalu yang keempat, kalimat persuasif. Kalimat persuasif merupakan kalimat yang bertujuan untuk membujuk, menarik perhatian atau memengaruhi. Berikut contohnya. Saat pembeli bertanya, "Harga mangga ini kok mahal sekali, Bang?" Lalu penjual menjawab, "Ini mangga kualitas terbaik, Bu. Harganya jadi sedikit mahal. Mangga ini baunya harum, rasanya sangat manis, dan dagingnya tebal dan lembut. Saya jamin Ibu tidak akan kecewa jika membelinya." Lalu yang kelima ada tuturan pasangan. Tuturan pasangan adalah bentuk tanya jawab antara pembicara dan lawan bicara dalam teks negosiasi. Tuturan pasangan merupakan bentuk respon atau tanggapan terhadap tuturan yang disampaikan pembicara. Berikut adalah contohnya. Yang pertama, mengucapkan salam, kemudian membalas salam. Yang kedua, bertanya lalu menjawab atau tidak menjawab. Yang ketiga, meminta, kemudian memenuhi atau menolak permintaan. Yang keempat, menawarkan, kemudian menerima atau menolak tawaran. Oke adik-adik, untuk yang selanjutnya yaitu pola penyajian teks negosiasi. Yang pertama, teks negosiasi dialog, yaitu penyajian teks dalam bentuk dialog yang menggunakan kalimat langsung. Yang kedua, teks negosiasi narasi, yaitu penyajian teks negosiasi dengan menggabungkan narasi dan dialog kalimat langsung. Dan yang ketiga, teks negosiasi yang disajikan melalui surat, seperti surat lamaran pekerjaan atau surat penawaran kepada perusahaan. Baik, selanjutnya kita akan belajar bersama menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari contoh teks negosiasi yang ada di samping ini. Nah, sudah dibaca ya? Nah, tadi kita sudah mengetahui struktur dari teks negosiasi, yaitu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada orientasi, ada pengajuan, ada penawaran, dan juga ada persetujuan. Kira-kira dari teks negosiasi yang ada di samping ini, bagian mana sih yang merupakan orientasi, pengajuan, penawaran, dan juga persetujuan? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi pada contoh teks negosiasi yang ada di samping ini, yang merupakan bagian
orientasi yaitu ketika penjual berkata, "Selamat datang di toko kami, silakan duduk." Kemudian pembeli menjawab, "Terima kasih." Nah, mengapa bagian tersebut dikatakan bagian orientasi? Karena kita mengetahui bahwa sang penjual memberikan sapaan kepada sang pembeli. Nah, ketika memberikan sapaan, maka bagian tersebut merupakan bagian orientasi. Begitu, paham ya? Baik, yang selanjutnya yaitu bagian pengajuan. Bagian pengajuan pada teks negosiasi ini terdapat ketika pembeli mengungkapkan maksud atau tujuannya, yaitu saya bermaksud membeli handphone baru. Nah, jadi keinginan sang pembeli yaitu membeli handphone baru, dan keinginannya ini ia ajukan kepada sang penjual. Begitu. Makanya bagian ini kita katakan sebagai bagian pengajuan, seperti itu. Yang selanjutnya adalah bagian penawaran. Bagian penawaran pada teks ini terlihat ketika penjual berkata, "Tentu Mas, mau cari handphone merek apa?" Kemudian sang penjual berkata lagi, "Handphone seri terbaru dari Teknotop mungkin bisa memenuhi kebutuhan tersebut." Nah, jadi pada dua percakapan yang sudah saya bacakan tadi merupakan bagian penawaran. Mengapa? Karena penjual merespon dengan menawarkan produk dan memberikan penjelasan dari produk tersebut. Nah, jadi bagian tersebut merupakan bagian penawaran. Dapat dipahami ya? Nah, yang terakhir adalah bagian persetujuan atau kesepakatan. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, bagian persetujuan atau bagian kesepakatan ini yaitu berisi kesepakatan akhir berdasarkan tawar-menawar yang telah dilakukan oleh dua belah pihak. Dalam teks ini berarti antara pihak penjual dengan pihak pembeli, seperti itu. Nah, letaknya di mana bagian persetujuannya? Kita dapat mengetahuinya di bagian mana? Baik, pada bagian ketika pembeli berkata, "Apa tidak ada diskon atau bonus lainnya, Pak?" Begitu. Kemudian sang penjual menjawab, "Diskon tambahan 5%, bonus kartu memori 128 GB." Kemudian pembeli akhirnya menyetujui dengan berkata, "Baiklah, saya setuju dengan harga 5.700.000." Nah, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli akhirnya akan menunjukkan adanya kesepakatan akhir. Makanya bagian tersebut merupakan bagian persetujuan. Kemudian kaidah kebahasaan dari teks negosiasi yang ada di samping ini yaitu adanya kata ganti atau kata pronomina. Kata ganti atau kata pronomina ini dapat kita ketahui pada bagian mana? Pada bagian contohnya ketika pembeli mengutarakan keinginannya pada sang penjual, yaitu saya bermaksud membeli handphone baru. Kata saya merupakan kata ganti, seperti itu. Yang selanjutnya adanya kalimat langsung. Seperti yang kita ketahui bahwa teks negosiasi yang ada di samping ini merupakan teks negosiasi yang berisi dialog atau percakapan antara dua belah pihak. Karena berisi percakapan, makanya dapat kita temukan kalimat langsung dari teks negosiasi ini. Selanjutnya yaitu kalimat deklaratif atau interrogatif. Baik, kalimat deklaratif dari teks negosiasi yang ada di samping ini yaitu terdapat pada bagian ketika penjual mengutarakan spesifikasi dari merek yang dia ajukan kepada sang pembeli. Kemudian bagian interrogatifnya itu dapat kita ketahui ketika
sang pembeli itu bertanya kepada sang penjual. Contohnya, pada bagian apa tidak ada diskon atau bonus lainnya, Pak? Seperti itu. Nah, pada bagian itu merupakan kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adanya kalimat persuasif. Jadi kita dapat menemukan kalimat persuasif dari teks negosiasi yang ada di samping ini. Kira-kira bagian mana ya teman-teman? Mari kita simak bersama-sama. Pada contoh teks negosiasi yang ada di samping ini, yang merupakan kalimat persuasif atau kalimat bujukan, yaitu pada bagian ketika penjual berkata, tentu mas, handphone seri terbaru dari Teknotop mungkin bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Handphone Teknotop terbaru ini dilengkapi dengan kamera 20 megapiksel, dukungan 5G untuk koneksi internet super cepat, dan baterai berkapasitas 5000 mAh. Layarnya juga AMOLED 6,5 inci untuk pengalaman visual yang luar biasa. Jadi bagian ini penjual itu berusaha untuk membujuk sang pembeli dengan mengutarakan spesifikasi dari merek tersebut atau merek Teknotop. Selanjutnya yaitu tuturan pasangan. Ayo, tuturan pasangan itu yang bagian mana? Seperti yang sudah kita pelajari tadi, contoh dari tuturan pasangan yaitu adanya ucapan salam kemudian dibalas dengan salam. Nah, bagian ini dapat kita ketahui pada bagian awal ketika penjual berkata, "Selamat datang di toko kami, silakan duduk." Kemudian pembeli menjawab, "Terima kasih." Nah, dari percakapan tersebut merupakan contoh dari tuturan pasangan, yaitu ketika penjual mengucapkan salam kemudian dibalas oleh sang pembelinya. Kemudian ada tuturan bertanya kemudian menjawab atau tidak menjawab. Nah, pada contoh teks contoh teks negosiasi yang ada di samping ini, banyak kalimat interrogatif yang disampaikan atau diajukan oleh pembeli ataupun penjual kemudian dijawab oleh pihak lain, begitu. Contohnya, ketika penjual bertanya, "Mau cari handphone merek apa?" Akhirnya pembeli mengatakan, "Saya masih mencari yang cocok, Pak. Apa merek yang populer saat ini?" Begitu. Bisa dipahami ya, adik-adik? Kemudian yang selanjutnya yaitu ada tuturan pasangan meminta, memenuhi atau menolak permintaan. Nah, di sini barusan saya sampaikan bahwa pembeli itu bertanya, "Apa merek yang populer saat ini?" Kemudian sang penjual mengatakan bahwa semua bergantung kebutuhan mas, tapi saat ini handphone merek Teknotop dan Sonytel banyak diminati. Jadi ketika pembeli itu bertanya tentang merek populer saat ini, kemudian penjual mengajukan dua merek yang sedang viral pada saat itu. Kemudian yang terakhir yaitu tuturan pasangan menawarkan, menerima atau menolak tawaran. Begitu. Di sini sang penjual, di sini kita dapat mengetahui bagian tersebut terletak ketika penjual itu menawarkan harga handphone 5.700.000 dengan spesifikasi yang sudah disebutkan tadi. Nah, sempat ada tawaran dari pihak pembeli untuk menurunkan harga. Kemudian dari pihak penjual menyampaikan bahwa dengan harga tersebut sudah mendapatkan diskon 5% ditambah dengan bonus 128 GB. Nah, hal tersebut termasuk pada bagian tuturan pasangan. Baik adik-adik, itulah pembelajaran kita kali ini tentang teks negosiasi. Mulai dari definisi teks negosiasi, struktur teksnya, unsur pembangun teks negosiasi, kaidah kebahasaannya, pola penyajian, hingga contoh teks negosiasi. Sekarang giliran kalian untuk membuat teks negosiasi secara mandiri dengan memperhatikan
struktur dan kaidah kebahasaannya. Setelah selesai, jangan lupa diunggah hasil tulisan kalian ke Google Classroom agar bisa kita diskusikan bersama pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Selamat berkreasi dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.